Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di Edukasi Global. Oh ya Bunda, apa kabarnya? Semoga Bunda dan janinnya sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita mau membahas tentang masalah kesehatan yang rentan dialami ibu hamil selama mengandung. Nah, kira-kira bagaimana sih video kali ini? Yuk ikutin terus videonya, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share supaya Edukasi Global semakin bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat. Komplikasi pada masa kehamilan bisa menjadi masalah kesehatan yang dapat melibatkan kesehatan bunda, kesehatan bayi, ataupun keduanya. Nah, beberapa wanita memiliki masalah kesehatan yang timbul selama kehamilan, dan yang lainnya justru punya masalah kesehatan sebelum hamil yang dapat menyebabkan komplikasi. Terlepas dari itu, kehamilan bisa menempatkan wanita untuk mengalami sakit. Ini terkait kondisi kekebalan tubuh yang melemah. Nah, ketika kondisi biasa, seseorang bisa menerima pengobatan lebih bebas, sedangkan kehamilan membuat perawatan serba terbatas. Ini dikarenakan kekhawatiran tentang paparan janin. Ada beberapa kemungkinan dan risiko kesehatan yang umum dialami oleh ibu hamil. Yang pertama yaitu anemia. Anemia terjadi ketika jumlah sel darah merah berada di bawah normal. Nah, mengobati penyebab anemia akan membantu memulihkan jumlah sel darah merah yang sehat. Ibu hamil dengan anemia biasanya akan merasa lelah dan lemah. Ini dapat dibantu dengan mengkonsumsi suplemen zat besi dan asam folat. Dokter akan merekomendasikan suplemen dan pola makan untuk memulihkan kondisi tubuh. Yang kedua yaitu kondisi kesehatan mental. Beberapa dari ibu hamil mengalami depresi selama atau setelah kehamilan. Nah, gejala depresi meliputi yaitu suasana hati yang rendah atau sedih, kehilangan minat pada aktivitas yang menyenangkan, perubahan nafsu makan, tidur, dan energi, masalah dalam berpikir, berkonsentrasi, dan membuat keputusan, perasaan tidak berharga, malu ataupun bersalah, dan pikiran bahwa hidup ini tidak layak dijalani. Ketika banyak dari gejala-gejala ini terjadi bersamaan dengan berlangsungan selama lebih dari 1 atau 2 minggu pada satu waktu, ini mungkin depresi. Nah, depresi yang berlanjut selama kehamilan dapat mempersulit ibu hamil untuk merawat dirinya dan bayinya yang belum lahir. Nah, sedangkan memiliki depresi sebelum kehamilan juga merupakan faktor resiko depresi pasca persalinan. Yang ketiga yaitu preeklamsia. Ciri khas komplikasi kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi dan kerusakan organ-organ tertentu yang sering kali terjadi yaitu ginjal. Nah, preeklamsia biasanya dimulai setelah 20 minggu kehamilan pada wanita yang memiliki tekanan darah normal sampai saat itu. Nah, jika dibiarkan tidak diobati, itu dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan bayinya, termasuk kekurangan aliran darah yang tepat ke plasenta dan beresiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Nah, gejala preeklamsia yang umum adalah pembengkakan pada tangan dan kaki, yang sayangnya dapat juga terjadi selama kehamilan yang sehat. Nah, lainnya termasuk sesak nafas, sakit kepala, dan volume air urin yang keluar kurang dari biasanya. Yang keempat yaitu diabetes. Ibu hamil rentan mengidap diabetes gestasional yang biasanya hilang setelah melahirkan. Nah, mengembangkan diabetes gestasional akan menempatkan ibu hamil terkena diabetes tipe 2. Nah, untuk ibu hamil dengan diabetes gestasional memerlukan diet ketat untuk mengelola penyakit selama kehamilan dan pasca kehamilan untuk mengetahui tanda-tanda diabetes tipe 2. Yang kelima yaitu hipertensi. Tekanan darah tinggi kronis yang tidak terkontrol dengan baik sebelum dan selama kehamilan membuat ibu hamil dan bayinya beresiko mengalami masalah. Hal ini terkait dengan peningkatan resiko komplikasi ibu hamil seperti preeklamsia eksternal, solusi plasenta, atau ketika plasenta terpisah dari dinding rahim, dan diabetes gestasional. Oke Bunda, itulah tadi 5 masalah kesehatan yang rentan terjadi dialami oleh ibu hamil.
Nah, untuk informasi lebih jelas mengenai masalah kesehatan yang rentan dialami ibu hamil, Bunda bisa melakukan pemeriksaan langsung dan memilih dokter yang terbaik menurut Bunda ya. Dan cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga juga Bunda dan janinnya diberikan kesehatan hingga persalinan. Oh ya, sebelum video ini ditutup, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share supaya Edukasi Global semakin bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat. Terima kasih, Edukasi Global pamit dulu. Assalamualaikum.